Jatuh cintalah pada membaca, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta. Cari buku itu dan jatuh cintalah. Widih, kesambet apa ya Bu? Kok pesannya tentang jatuh cinta? Kayak udah pengalaman aja. Nah, itu tuh belum selesai Bu Yusefa. Jatuh cintalah dikutip dari Najwa Shihab. Oh, pantesan. Kirain Bu Uke sendiri. Udah mau saya tanya loh, tips-tips jatuh cinta. Ya, kalau saya tuh nanti tipsnya gimana caranya move on, Bu. Tapi kalau tips jatuh cinta dan merawatnya, itu ada yang lebih tahu. Bentar. Ini jatuh cinta sama membaca kan ya? Kalau jadi Heart 101, salah podcast kita. Awan, Bu. Jatuh cinta pada membaca dan padanya. Yang Yang di pojok itu, belokan. yang dipakai. Tapi sebelum kita malam mingguan, kita sapa dulu Sobat Malming. Halo Sobat Malming yang selalu glowing. Halo Sobat Malming, semoga selalu sehat ya. Hari ini editor kebanggaan kembali ke balik layar dulu. Mau maskeran biar nggak kalah glowing sama Sobat Malming katanya. Iya, dan katanya juga mau malam mingguan yang sesungguhnya gitu, Bu. Jadi Baper ya, Bu Uke. tinggal Mas Thomas ya. Tapi ya udah, kita tetap lanjut malam kita ya, Bu ya. Siap. Dan kita sapa dulu ibu-ibu yang sudah duduk manis dari tadi ya. Halo Bu Marni dan Mbak Rian. Halo Bu Marni, Mbak Rian. Halo Mbak Uke, Bu Yusefa, Bu Marni juga. Halo Mbak Sehat, Rian. sehat-sehat ya ibu-ibu, mbak-mbak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kami. Ini meluangkan waktunya karena mungkin kalau nggak ngobrol bareng kami mungkin bisa dipakai untuk baca ya. Bisa jadi loh Bu, karena Bu Marni sama Mbak Rian ini adalah avid readers, tukang baca. Tapi beliau berdua juga punya preferensi jenis bacaan yang berbeda. Dan yang bikin penasaran juga itu adalah cara Bu Marni dan Mbak Rian baca. Kok nggak bosan-bosan gitu baca. Caranya tuh gimana biar nggak bosan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu Bu Marni sama Mbak Rian. Boleh kenalan dulu ke Sobat Malming ya? Iya. Ini age before beauty ya. Jadi yang tua dulu maksudnya. Sure. Halo Bu Uke, Bu Yusefa dan Mbak Rian, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Marni. Nggak usah singkatannya ya, namanya Marni. Biasanya dipanggil Isabella. Marmut. Saya di Sanata Dharma. Saya dari pendidikan bahasa Inggris Sanata Dharma. Dan saya sudah menikah ya, jangan ngapelin saya di malam minggu karena sudah ada yang ngapeli. Kemudian saya suka membaca, benar kata Mbak Uke ya, kalau saya suka membaca dan karena pekerjaan saya sebagai dosen, jadi saya juga suka membaca dan menyuruh-nyuruh mahasiswa saya membaca. Itu saja, saya tinggal di Sedayu ya, sediane wong ayu-ayu kayak saya ini ya. Terima kasih, sepertinya cukup. Kembali ke buku yang ketawa. Makanya kan dipanggilnya Marmut dari Sedayu. Marni imut. Sedian wong ayu-ayu kuwi mau, Bu. Oh iya siap. Tatak banget. Rian, boleh dong kenalan? Baru tahu. Halo, aduh ini ya, langsung glow-nya udah diambil Bu Marni semua, jadi saya bingung nih kenalan. Tetap glowing. Nama saya Rian Marina. Nama saya Rian, tapi saya perempuan, bukan laki-laki. Karena sering dipanggil Mas Rian. Kalau di WA sama online shop. Jadi sedih. Saya dari Semarang, sekarang tinggalnya di Semarang. Profesi saya sebagai penerjemah dan juru bahasa di sebuah lembaga kerjasama bidang penegakan hukumnya Polri. Kalau kantornya di Akpol Semarang, gitu. Terus apa hobinya baca sama nonton
drakor. Kan Oh, itu. pemirsa glowing tuh kayak gitu. Nah, ya itu. Pakai efek drakor. Nggak usah pakai masker, Mbak. Nonton aja. Wah, perlu tak ikuti itu. Oke. Kalau Bu Yusuf aku belajar. Jangan nonton drakor. Ngandani dia. Ampun. Siap, Kakak. Terima kasih ya perkenalannya Mbak Rian dan Bu Marni. Padahal kalau sama Bu Marni itu saya tuh udah kenal banget loh, nggak perlu perkenalan. Karena kan Bu Marni ini saudara kembar saya. Iya, aduh. Makanya kami, iya, kami Betty kan, beda tipis ya, 11-12 lah. Iya, saya tebal sih tipis. Aku nggak ngomong loh. Tapi kamu tetap cantik di mataku. Sudah hentikan. Baik, Bu Marni sama Mbak Rian, saya mau tanya nih. Jadi Bu Marni sama Mbak Rian ini lebih banyak baca physical book atau e-book or digital book? Mbak Rian dulu deh. Oh, lo Berarti katanya tadi ini sekarang beauty before age. Beauty before age. Beauty dulu. Kalau saya sebenarnya kalau preferensi itu karena ada latar belakangnya, lebih banyaknya emang baca e-book, bukan karena lebih suka e-book, tapi karena gara-gara baca Marie Kondo. Terus juga karena pindah-pindah kota, tinggalnya waktu itu ngerasain pindah dari Semarang pindah ke Balikpapan ke Samarinda ke Jogja, terus sekarang ke Semarang lagi. Itu ngerasain bawa buku fisik ratusan itu sesuatu banget, sampai harus bayar kargo pesawat sendiri, kayak gitu tuh juga memakan biaya dan sebagainya. It's very stressful. As much as I love the books, walaupun suka banget sama bukunya, tapi itu adalah proses yang sangat cukup melelahkan. Terus pada suatu waktu baca bukunya Marie Kondo, terus juga mulai baca-baca tentang minimalisme gitu, bahwa ternyata sekarang kita itu sudah hidup di era akses. Jadi untuk bisa mengakses sesuatu, kita tuh tidak harus memiliki, asik, kebanyakan nonton drakor nih. Jadi, terus ya udah, banyak buku itu bisa diakses menggunakan tablet gitu. Saya jadi lebih suka baca e-booknya, dan karena dengan membaca e-book itu ternyata gampang aja gitu. Tadinya kan kayak, aduh kalau nggak punya bukunya nanti nggak bisa baca. Kalau dulu kan gitu, karena mindsetnya masih untuk bisa baca sesuatu tuh kita harus memiliki kayak gitu. Tapi setelah udah bukunya dikasih-kasihin ke orang, udah dikurang-kurangin banyak, ternyata tetap masih bisa diakses, karena sekarang toko buku e-book juga banyak. Gramedia juga punya Gramedia digital, loh malah sebut merek, mohon maaf. Gitu. Jadi sekarang lebih banyak e-book, sekali masih baca yang fisik gitu. Oke. Siapa nih, saya ya? Kalau Bu. Oke. Kalau saya, dengar nggak ya suaranya ya? Dengar. Oke. Kalau saya sebenarnya suka dua-duanya ya. Saya ada banyak koleksi e-book, ada banyak buku fisik gitu, ada dua-duanya saya ada. Dan saya suka baca di kedua-duanya sebenarnya. Terutama kalau rapat itu, daripada bosen, saya sok baca e-book. Wow. Ini nanti ditonton Kaprodi loh, Bu. Kasihin. Aku langsung switch layar gitu ya, kalau konangan ya. Kadang bete gitu, saya baca buku yang saya suka gitu. Tapi memang saya lebih lebih prefer untuk membaca buku fisik. Jadi saya suka
saya suka heran kemana ya uang gaji saya itu, ternyata untuk beli buku. Mendadak amnesia. Iya. Nah, terus dan lagi saya tuh nggak tahu ya, mungkin karena old school ya, jadi saya merasa kalau nggak mencoret-coret, nggak melipat-lipat, kemudian nggak memegang fisiknya buku itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Walaupun saya udah baca yang PDF-nya, tetapi kalau saya punya itu tetap saya coret-coret lagi, saya lipat-lipat lagi bukunya, karena banyak buku saya itu yang mengubah hidup saya, yang menjadi prinsip hidup gitu. Jadinya kalau punya itu rasanya melihat bukunya saja udah bahagia gitu. Kemudian kebanyakan tema buku saya itu banyak yang untuk personal development gitu, baik dalam bidang profesi, seperti saya tertarik terjemahan, banyak buku saya yang berkaitan dengan terjemahan, kemudian vocabulary, teaching, social linguistics, dan terutama untuk memotivasi diri, saya punya banyak self-help book gitu, dan terutama buku yang paling mengubah hidup saya adalah ini, pasti semuanya juga mengalami, saya punya buku favorit itu, kemudian kayaknya itu dulu ya, nanti biar Bu Uke nanya lagi yang lain. Kok tahu, Bu? Dilarang nangis ya? Enggak kok, nggak nangis. Bu Marni, cerita juga Ya. dong, Bu, gaya bacanya Bu Marni, karena saya tuh diceritain sama Bu Yusefa, kalau Bu Marni ini kan kalau baca suka sambil coret-coret ya, tadi Bu Marni juga sempat bilang, sukanya tuh sanu stabilo gitu, Bu, untuk ngestabiloin bagian-bagian tertentu. Terus juga beberapa poin dicatat ulang di buku gitu. Apakah memang betul seperti itu? Gitu, Bu? Kok gitu? Kenapa gitu, Bu Marni? Oh ya, saya jadi ingat, saya tuh punya yang namanya toilet books. Jadi buku-buku yang saya taruh di toilet. Jadi kalau saya doing business gitu atau ingin ingin menyendiri gitu, saya ke kamar mandi gitu, duduk di situ sambil membaca buku, bisa buku self help. Saya yang paling absurd itu baca bukunya Sartre gitu di WC. Saya jadi mumet ya. Jadi sakit perut malah. Terus itu saya pindah karena itu tidak cocok untuk buku toilet. Itu membantu loh menurut saya malahan kan. Biar lancar. Lancar atau menghambat gitu malah. Kan jadi mikir kan soalnya. Lo katanya bikin mules tadi. Bikin mumet juga. Terus memang betul saya suka mencoret-coret buku saya. Kalau ada yang berkesan itu saya selalu mencoret-coret. Kenapa saya mencoret? Yang pertama saya pastikan bahwa yang saya coret itu buku saya sendiri ya. Jadi kalau buku pinjaman saya nggak akan mencoret-coret, nanti nggak dicodak ke orangnya. Kemudian alasan saya mencoret adalah supaya kalau saya mencari lagi itu mudah gitu. Jadi kadang-kadang buku saya itu coretannya macam-macam. Yang pertama pakai krayon, yang itu namanya pulas itu ya, pensil. Yang kedua pakai di garis bawah, habis itu di samping kanan kiri dikasih tulisan lagi, sampai buku saya itu kayak kitab suci saya itu udah coret-coretan. Jadi kalau dipinjam orang, "Iki apa toh Mbak, kitab sucimu kok isinya mau coret-coretan?" ya gitu. Ya karena kalau menurut saya itu kalau baca harus ada jejak gitu ya. Kita udah pernah memahami ini, terus besok baca itu pemahamannya beda lagi, itu biasanya saya tulis kayak gitu. Kemudian saya punya buku lain, jadi kalau buku saya ada buku hidup saya yang setiap hari saya baca itu Purpose Driven Life, malah gaya banget ya bukunya. Nah, itu tuh kalau saya baca itu beda tahun itu kok beda perasaan gitu ya, beda impact-nya itu beda. Jadi kadang itu saya mempunyai buku tahun 2020 itu bukunya ini, buku tulisnya. Buku yang lain itu ada entah di mana di box-box itu. Jadi setiap kali saya membaca ini, saya tulis itu bukunya berbeda, dan ketika saya baca, refleksi saya itu beda lagi gitu. Saya pas membaca buku ini, refleksinya
tahun 2012 itu beda dengan tahun 2020 karena pengalaman hidup saya tahun itu dengan tahun sekarang itu berbeda. Seperti itu. Kemudian pakai stabilo iya, coret-coret iya, di buku iya. Kemudian ada lagi extensive reading itu kan juga meluas ke extensive viewing ya. Saya tuh suka lihat film saya di TV, pasti Mbak Rian juga suka nih selain drakor, pasti nonton kayak 911, NCIS dan sebagainya itu ya. Nah itu saya juga suka melihat itu, kemudian mencatat bukunya, mencatat semua kata-kata yang ada gitu di buku. Kemudian saya cari bahasa Indonesianya itu apa kayak gitu. Itu misalnya kata apa itu namanya? Sebentar saya carikan ya, seperti MIA gitu. MIA itu missing in action ya. Misalnya, dia malah minggat misalnya seperti itu. Ini oleh orang gini, saya terdit ngomong minggat ya. Jadi nggak enak. Apa-apa, Bu. Bebas. Itu nambah kosakataku kok, Bu. Gitu. Nanti So, kalau mau diperdengarkan ke orang tuanya Bu Uke, ya itu ditit gitu ya. Iya. Misalnya kata kata you right gitu, terjemahannya ternyata rasain lo gitu misalnya. Seperti itu membuat saya bisa kalau berkomunikasi dengan orang itu langsung memakai kata-kata itu gitu, terutama kata-kata yang kolokial gitu ya, yang untuk percakapan sehari-hari itu menonton itu sangat membantu. Kemudian membaca itu di novel-novel itu juga sering ada ekspresi sehari-hari gitu, itu saya catat biasanya, terus sangat membantu ketika saya ngobrol sehari-hari dengan orang gitu ya. Begitu. Keren, Bu, menarik banget. Saya jadi apa namanya kepingin melakukan yang kayak dilakukan Bu Marni gitu, meninggalkan jejak di buku yang pernah kita baca, karena kalau dibaca lagi mungkin pemahamannya akan beda gitu ya, Bu. Merefleksikan refleksi kita sendiri dulu. Keren banget. Apa Bu Uke? Meninggalkan jejak? Iya, Bu. Mumpung bisanya di buku ya kan, ya tinggalkan dulu di situ gitu. Granted. Kalau Mbak Rian, apakah kalau membaca buku digital itu kemudian nyetak bilo digitally gitu Mbak? Atau gimana caranya Mbak Rian membaca? Jadi kalau saya suka sih kata-katanya Bu Marni tentang meninggalkan jejak itu, saya juga sepakat karena kan banyak permasalahan dari membaca itu, yang paling susah itu di retensinya ya. Kadang kalau kita nggak engage, nggak apa sih namanya, meninggalkan jejak itu tadi, atau nggak sambil coret-coret, nggak sambil berhenti dulu memahami, atau mungkin meresapi kesan yang kita dapatkan dari pelajaran tertentu di buku itu, nantinya kalau kita nggak kayak gitu, kayak cuman baca kata-kata aja udah selesai, itu lebih cepat lupa kayak tadi baca apa sih bukunya itu tentang apa kayak gitu. Jadi kalau saya juga, karena kan kalau di e-book reader itu bisa di stabilo, terus kita bisa take notes juga, dan yang paling saya suka banget, dan ini menjadi harta karun adalah habis itu bisa diekspor, terus kita masukin ke file Word gitu biasa. Terus kalau misalnya mau cari topik tertentu, tinggal di Ctrl F aja. Jadi misalkan tentang apa, misalnya tentang passion misalnya, dulu ingat banget baca bukunya Cal Newport yang So Good They Can Ignore You itu, di situ bahas tentang bahwa follow your passion itu misleading misalnya, tapi kan kayak udah lupa apa ya dia waktu itu bilang apa aja gitu, tinggal dibuka aja filenya di laptop, terus Ctrl F, masukin keywordnya, terus nanti kan keluar semua itu dulu notes-notes yang diambil pas waktu baca, karena kan belum tentu kalau misalnya harus ngulang baca lagi, enggak semua, jujur aja enggak semua buku saya sih akan sempat untuk ngulang satu-satu gitu kan. Dan juga setelah baca banyak buku juga susah untuk recall, untuk mengingat kembali apa yang dibaca, misalnya udah berapa tahun yang lalu, itu pasti lebih banyak yang lupa daripada yang diingat. Jadi saya senang untuk highlight,
kalau perlu take notes, habis itu saya export notes-nya ke laptop, kemudian nanti di situ bisa diedit-edit kan, kalau di situ bisa ditambahin misalnya kenapa sih saya highlight yang bagian itu, mungkin sama kayak Bu Marni tadi, real itu di mana kita berada dalam episode kehidupan kita pada tahun tersebut, kenapa kita highlight atau kita stabiloin yang bagian itu gitu. Jadi nanti kalau suatu saat buka filenya lagi ingat, oh kenapa ya ini dulu aku suka banget sama paragraf yang ini atau quote yang ini. Nah, di situ bisa saya tambahin notes-notes-nya, tinggal diketik di bawahnya gitu. Jadi saya punya sekian, saya masukkan ke folder per tahun gitu, misalnya tahun 2019 ada 56 buku yang dibaca, berarti ada 56 notes terpisah gitu, yang kalau misalnya nggak disimpan kayak gitu, kalau ditanya juga banyak lupanya, kayak, kamu udah pernah baca buku ini? Iya, aku udah pernah. Itu tentang apa? Ya, tentang itulah intinya, cuman kan kalau kita baca notes-nya itu jadi inget lagi perasaan penuhnya ketika baca, karena kita baca semua yang kita highlight dan semua notes yang kita bikin pada saat kita membaca saat itu. Mungkin waktu itu lagi perjuangan pas lagi kuliah kayak gitu, jadi lebih relate ke perjuangan yang akademis, mungkin lagi jatuh cinta, terus yang di-highlight hal-hal yang berkaitan dengan cinta-cinta misalnya kayak gitu, tentang relationship dan sebagainya. Jadi seru aja gitu, karena kalau nggak kayak gitu ya paling ingetnya cuma general aja. Dulu pernah baca buku ini, oh iya, pernah. Bagus kok, kayak gitu biasanya. Habis itu detailnya banyak yang lupa gitu sih. Menarik banget ya. Yang di-share-kan Bu Marni dan Mbak Rian ini sebenarnya mengkonfirmasi keyakinan saya bahwa satu buku itu tidak hanya selesai dibaca dalam waktu sekali baca ya. Karena dulu saya waktu pernah beli buku bareng teman saya komentar, ngapain sih uangnya tuh dibeliin buku gitu. Karena buku kan kalau udah dibaca udah selesai. Gitu. Padahal menurut keyakinan saya juga ketika kita membaca satu buku dan suatu saat kita membaca lagi, itu mungkin seperti interpretasi atau bagian-bagian yang penting itu bisa saja berubah ya. Dan seperti Bu Marni dan Mbak Rian tadi katakan, mungkin kalau Bu Marni tergantung tahunnya dan pengalaman hidup apa yang sedang dialami. Kalau Mbak Rian tadi juga sama ya, lebih ke kalau waktu membaca itu waktu masih kuliah, mungkin pengalamannya berhubungan dengan cerita-cerita kuliah atau mungkin pertemanan atau apapun itu yang menjadi fokus atau highlight ya. Tapi ketika perjuangan untuk mendapatkan cinta sejati gitu, maka saya melihat ke Bu Uke gitu. Mungkin highlight yang muncul itu gitu ya Mbak Rian ya. Menarik sekali ini. Saya mendengarkan Bu Marni sama Mbak Rian di sesi ini tadi tuh sampai takjub banget loh. Seniat itu loh Bu Uke. Dan saya percaya cara ini yang membuat Mbak Rian dan Bu Marni senang dan seperti ada ikatan dengan buku yang dibacanya ya. Betul Bu Yusefa, dan saya pikir ikatan antara buku dan pembacanya itu tuh penting banget gitu Bu. Ibaratnya hubungan gitu ya. Kalau ikatannya kuat ya insya Allah akan lebih long lasting gitu loh Bu. Bu. Maksud saya jadi konsistensi membacanya itu loh Bu. Nyatanya kan Mbak Rian sama Bu Marni kan tetap suka baca gitu loh Bu, ya kan. Jadi bikin penasaran gitu. Bu Marni sama Mbak Rian ini kalau membaca itu apakah ada target tersendiri? Jadi misalnya atau 1 minggu kayak harus baca 1 buku atau gimana gitu? Mungkin Mbak Rian dulu atau Bu Marni dulu? Gimana Mbak Rian? Age before beauty ya? Beauty before age? Yaudah, aku mulai dulu ya Mbak Rian ya. Oke, buka. Oke, aku jadi ingat. Kalau buku yang saya baca itu ada 2 jenis buku, Bu. Buku religius dan buku profan. Jadi ini mungkin bukannya saya sok alim atau sok religius, bukan ya, tetapi saya punya komunitas namanya Sinau Kitab Suci, itu yang mendorong saya untuk terus membaca kitab suci. Dan kalau bicara target, saya jadi ingat, kami itu targetnya 3 bab sehari ya. Kemudian kami laporan gitu. Sebenarnya laporannya itu cukup dengan mengambil atau meng-quote
ayat yang paling berkesan hari itu. Tetapi saya merasa kalau hanya seperti itu, copy paste dari internet aja bisa gitu. Jadi saya nggak mau hanya seperti itu. Jadi setiap hari saya meluangkan waktu 1 jam itu untuk membaca 3 bab, kemudian saya highlight, kemudian saya bikin refleksi. Refleksinya itu sekitar 200 kata saja, nggak panjang-panjang. Jadi yang pertama biasanya saya baca, kemudian saya memberikan quote yang penting dari salah satu atau mungkin tiga ayat dari 3 bab tadi, kemudian membuat refleksi yang berhubungan dengan hidup saya pada saat itu. Jadi kalau saya membaca lagi per hari itu saya ngomong apa itu kadang-kadang itu mengingatkan saya ketika saya lagi sedih itu, oh ternyata saya pernah mengalami tanggal sekian itu dan saya mampu bangkit misalnya seperti itu. Jadi itu yang target untuk buku religius. Kalau buku non religius itu ada beberapa, contohnya ya jurnal ya, jurnal, artikel jurnal gitu. Saya kadang harus membaca 1 atau 2 untuk menulis paper yang akan saya publish misalnya gitu, kalau untuk jurnal ya. Kemudian untuk baca yang pleasure itu saya sendiri kadang seminggu sekali gitu, saya kalau bisa 1 buku selesai. Tapi yang target berikutnya adalah untuk anak saya. Saya tuh udah berapa tahun ya, dari tahun 2012 itu saya membaca cerita untuk anak saya sebelum tidur itu tiap hari, yaitu buku bacaan harian dari kitab suci itu ada bacaan harian ya. Kemudian yang kedua adalah buku Little House on the Prairie, itu ada 2 bahasa, itu anak saya selalu minta dibacakan bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia. Itu targetnya adalah 1 halaman per hari, itu untuk anak saya. Jadi saya juga ikutan baca kan, suami saya juga ikutan mendengarkan. Jadi kalau bicara tentang target, itu target-target harian saya untuk membaca itu seperti itu. Jadi kurang lebih 1,5 jam ya untuk membaca. Di Sami kalau sambil makan itu baca Kompas, baca KR gitu ya. Kalau saya sehari-hari itu kalau makan, kalau ngapain gitu, kalau nggak sambil baca itu kok kayaknya itu apa ya, sia-sia gitu. Malah. Gambar makanannya. Biarpun kurang garam. itu cuma terong, Kurang garam ya Bu Marni. pasti terong sambal, tapi kalau sambil baca itu rasanya enak sekali gitu ya. Nah, begitu kira-kira kalau bicara tentang target Bu. Terima kasih. Targetnya Bu Marni keren banget loh, sampai apa ya, menurut saya detail gitu Bu, dan dibagi-bagi untuk satu hal dan yang lainnya itu punya target sendiri-sendiri. Dan yang saya lebih salut lagi adalah konsistensinya tuh loh, luar biasa. Ya itu tadi Bu, kata kuncinya toilet book, kitchen book, living room book, teras book, nonggo book. Jadi kalau daripada ke tetangga gibah gitu kan, bawa buku. Luar biasa. Terus kalau Bu Marni itu kan targetnya yang dengan kelompok kitab suci tadi kan, kalau yang lainnya mungkin targetnya quote gitu ya. Kalau Bu Marni itu sampai khotbah, Bu. Khotbah. Kalau Mbak Rian target bacanya sendiri kayak gimana, Mbak? Kalau saya juga pakai target, cuman targetnya umum aja supaya lebih terarah aja gitu. Soalnya kalau nggak ada target itu kecenderungannya, karena ini adalah sesuatu yang for fun, kecenderungannya akan mudah untuk tersingkirkan ketika ada hal yang lebih urgent, entah pekerjaan, entah apa, because life happens, ada hamster yang meninggal, kita harus ke pemakaman hamster dan sebagainya. Enggak ya. Jadi saya usahain untuk kasih target untuk jadi patokan aja gitu, supaya yang kira-kira realistis dan bisa diikuti. Soalnya kalau terlalu ambisius banget juga nanti stres, padahal tujuannya baca supaya senang malah jadi stres kan, jadi menyimpang dari tujuan utama. Jadi target umum saya secara umum pokoknya rata-rata seminggu 1, tapi nggak selalu seperti itu, karena kan
buku kan tebalnya beda, terus juga waktu yang bisa kita luangin setiap harinya enggak selalu sama. Jadi yang penting pokoknya rata-rata seminggu satu gitu. Kalau setahun ada 52 minggu ya berarti kira-kira bisa dapat 52 buku. Pada kenyataannya kadang ya itu tadi harus ke pemakaman hamster, kemudian nggak sempat baca sama sekali, banyak sekali hamster yang berduka pada minggu itu, mungkin seminggu nggak bisa baca, bisa kayak gitu. Ada juga yang meskipun udah baca tiap hari, tapi karena bukunya tebel banget, saya suka baca bukunya George R.R. Martin, Game of Thrones itu, saking menikmatinya, dan walaupun udah bener-bener dibaca setiap hari banget, sampai dapat babnya banyak banget, tapi karena bukunya babnya itu sampai 78, 80 something gitu, itu tetap nggak selesai kalau 1 minggu, kadang sampai 20 harian gitu, meskipun udah setiap hari dibaca itu baru selesai. Ya nggak apa-apa, maksudnya saya juga nggak yang, karena kalau membatasi banget seminggu harus 1 buku, itu pasti akan stres dan juga nggak bisa baca semua jenis buku gitu kan, karena kalau seminggu harus selesai berarti tebalnya harus tebal tertentu aja kayak gitu, atau kalau misalnya ada buku yang tipis banget bisa kayak sekali duduk, misalnya pas lagi nunggu kegiatan atau pas lagi nggak ngapa-ngapain ada jeda 1 jam gitu, ada yang sejam 2 jam buku udah selesai misalnya gitu. Atau kadang ada juga buku kayak buku-buku puisi itu walaupun dia tipis tapi kan nggak bisa kayak cuma dibaca gitu aja kan, seneng aja menikmati maknanya terus kayak dibolak-balik lagi gitu tuh juga bisa lama, nggak karena dia buku puisi terus 1 jam selesai kan nggak dapet rasanya gitu. Tapi saya sih secara pribadi merasa punya target itu penting biar ada anchor gitu. Kalau misalnya, oh ini udah bulan Mei, udah minggu keberapa nih di tahun ini, misalnya ini sudah minggu ke-22, aku udah baca berapa ya, kayak gitu, biar gampang aja ingatnya gitu. Oh, udah baca 21 misalnya, oh masih on track, kayak gitu aja sih. Atau kalau misalnya udah bulan Mei tapi baru baca 1 buku tahun ini, itu kan pasti akan, ayo nih, ini berarti bukan karena nggak punya waktu, tapi karena nggak ngeluangin, atau mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kita sendiri udah lupa kayak gitu. Cuman sih sejauh ini sih nggak pernah yang separah itu sih. Jadi 1 minggu 1 buku itu hanya untuk target umum aja biar gampang ingatnya. Gitu. Okay. Wah, amazing ya. Saya tuh dengerin Bu Marni sama Mbak Rian cerita ini tadi loh, kayak Bu Marni bahkan targetnya tuh nggak cuman katakanlah 1 genre buku ya, atau 1 genre bacaan. Ada yang misalnya memang buku yang untuk improving personal life seperti Alkitab dan lain sebagainya. Terus ada jurnal, ada buku for fun-nya Bu Marni, ada buku for fun-nya anaknya Marcel gitu. Itu saya tuh kayak melihat Bu Marni itu gimana sih, apa dulu tuh waktu di dalam kandungan apa aja udah baca gitu. Maksudnya kayak melihat bacaan itu tuh udah kayak melihat ayamnya Bu Tini dan lalapan-lalapannya yang saya ngiler. Itu gitu loh. Sama Mbak Rian tadi juga yang aduh harus, ya nggak harus sih, tapi membaca sekian, lalu kalau misalnya udah masuk bulan ini, dan sangat terstruktur dan terekam gitu ya, itu tuh rahasianya apa sih kok bisa sampai gitu dengan buku? Age lagi ya Mbak. Kalau saya mungkin karena saya dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu waktu kecil, sehingga tidak punya banyak buku ya Bu. Tetapi ibu saya itu dari kecil sudah membacakan buat saya. Jadi kadang bungkus makanan gitu ada tulisannya dibacain. Terus saya tuh kebetulan kebetulan saya itu dulu udah bisa baca sebelum TK, mungkin itu sudah bisa baca gitu karena sering dibacain, terus saya bisa baca. Sampai pas SD itu saya merasa buku pelajarannya kok mudah sekali. Itu saya baca di depan kelas sama gurunya, itu bukunya saya balik. Karena kok saya heran, kok teman saya bacanya aku gitu kan, terus kok
kok aku nggak kayak gitu ya? Terus bukunya saya balik, sehingga saya juga bacanya terbata-bata, saya kayak teman saya, tetapi saya dihukum sama guru saya. Terus ini ada agak-agak rahasia sebenarnya ya, tapi saya ceritakan aja. Saya tuh di rumah dulu karena waktu kecil itu saya punya tetangga yang selalu meminjami saya majalah Bobo. Jadi itu yang membuat saya itu bisa bisa melampiaskan hasrat saya membaca gitu. Jadinya saya bersyukur, saya bahkan sering saya masih mendoakan Bapak Suwardi, itu tetangga saya yang selalu meminjami, Marni sini baca Bobo gitu. Nah, kemudian ada hal yang memalukan yang mau saya ceritakan itu, saking kurangnya buku itu saya tuh tiap dulu waktu SD itu saya suka dibully sama teman saya, misalnya olahraga itu nggak dikasih main gitu loh, nggak dipilih gitu, jadinya saya tuh sedih, daripada sedih saya ke perpus gitu. Jadi perpustakaan SD saya itu menyelamatkan saya dari pembulian gitu, Ya, dari emang Ibu udah pernah cerita. dari merasa gitu. Nah, maaf ya, Orisinil ini. No setting. Ini jangan ditiru ya, saya dulu itu kakak saya itu punya buku dewasa gitu ya, buku 18 tahun ke atas gitu. Saking kurang bukunya itu saya bawa ke sekolah karena pelajarannya kok membosankan. Jadi saya baca itu ceritanya tentang orang Jepang itu pacaran gitu. Saya dihukum sama guru saya. Saking kurangnya bacaan di zaman itu ya. Jadinya itu pengalaman saya. Kenapa kok saya suka membaca itu, mungkin karena pengalaman masa lalu saya yang kurang gitu ya, kurang sekali buku bacaan gitu. Jadinya kayak, dan itu kebutuhan saya untuk membaca itu. Jadinya ketika saya dewasa gitu, saya lihat buku itu kayak gila gitu, langsung pengen banget gitu. Jadi mungkin itu saya kalau merenung-renungkan kenapa kok saya suka baca. Mungkin karena masa kecil saya yang kurang bahan bacaan itu sampai dihukum guru karena membaca itu. Kira-kira itu Bu Yusuf. Keren. Kalau Mbak Rian? Kalau saya sebenarnya kalau yang suka baca banget itu saya anak era Harry Potter. Jadi sebelumnya maksudnya di sekolah udah ya baca ke perpus gitu, tapi enggak yang drive-nya enggak yang kayak sesuka itu sama baca buku. Jadi ada Rian pre Harry Potter dan Rian post Harry Potter. Jadi kayaknya itu apa namanya batasan timeline-nya itu di era-era Harry Potter keluar itu sih. Karena dulu waktu pas zaman-zamannya Harry Potter itu saya karena saya sekolahnya jauh, jadi commute-nya itu 1 jam dari rumah, berangkat 1 jam 10 menit lah, 1 jam 10 menit, pulang juga 1 jam 10 menit. Terus di bus itu nggak yang terlalu, ya bukan nggak terlalu, emang nggak ada yang bisa dilakuin selain cuman duduk aja sejam gitu kan. Terus saya sampai ingat banget kenapa Harry Potter itu merubah kehidupan membaca saya, karena awal-awal mengisi waktu luang di bus ketika commute buat ke sekolah itu baca buku itu, sampai suatu saat itu pernah, bahkan ketika busnya itu penuh sesak dengan pedagang-pedagang, dan karena anak sekolah kan bayar busnya cuma 1.000 ya, jadi biasanya yang paling harus ngalah untuk nggak duduk itu anak sekolah. Itu walaupun saya berdiri, itu saya daripada nggak ngapa-ngapain pegang buku, itu saya baca. Dan orang-orang kan, kalau orang-orang yang, karena saya tinggalnya itu di desa banget, dan budaya membacanya itu ini itu pemandangan yang aneh lah kalau ada anak sekolah di bus sesak berdiri dan dia masih sambil baca buku. Itu saya baru merasakan senikmat itu juga, tapi itu berkesan sekali sampai sekarang. Sampai suatu saat pagi-pagi itu busnya itu nggak berangkat, jadi saya terancam telat gitu ke sekolahnya. Saya di pinggir jalan jam 6 pagi gitu. Ada motor yang berhenti, mau sekolah ke bawah ya, ke kota gitu kan. Iya gitu, mbaknya yang kemarin di bus baca buku ya. Saya awalnya nggak
percaya sama orang ini kan takut ya asal bonceng orang, cuman saya kan juga butuh untuk ke sekolah. Begitu orangnya bilang, mbaknya yang kemarin di bus baca buku, oh berarti itu aku, berarti orangnya lihat aku. Entah kenapa saya merasa cukup safe untuk menerima tawaran orang tersebut untuk ikut turun ke kota, karena at least orang itu pernah melihat saya, dan ketika dia mendeskripsikan mbaknya yang kemarin di bus baca buku, oh berarti itu aku, karena kayaknya. Jadi itu awalnya. Kemudian dari SMA itu udah mulai ngerasain nikmatnya baca, pas sudah terus juga mulai merasakan nikmatnya nabung. Saya dulu jualan kerupuk pasir gitu, dijualin labanya satu bungkus ya Rp100 gitu. Tapi saya ngerasain banget ngumpulin uang untuk bisa beli Harry Potter yang selanjutnya. Itu pun titipnya harus nitip ke kakaknya teman sebangku saya yang kuliah di Jogja. Nabungnya lama, nitipnya jauh, karena kan di Pekalongan waktu itu nggak ada toko buku yang jualan buku-buku populer gitu, jadi harus nitip, nunggu kakaknya teman saya itu pulang liburan kuliah dulu, balik ke Pekalongan. Terus saya ngerasain, ya Allah ini tuh bisa sampai pegang buku ini tuh prosesnya sangat panjang sekali, sangat lama, harus jualan dulu, dan sampai kalau berangkat sekolah itu pernah ada yang nanya, kamu nggak malu ke sekolah bawa karung? Karena saya bawa kerupuk pasirnya itu kadang sekarung, kadang 2 karung, nanti saya titip-titipin ke kantin, nanti pulang sekolah saya ambilin setorannya, kayak gitu. Nanti saya ngambil selisihnya, saya kumpul-kumpulin, kayak gitu. Itu terus itu berlanjut sampai kuliah, udah mulai ngeles-ngelesin, udah bisa punya uang lebih. Itu saya merasakan apa yang tadi diceritain Bu Marni, kemana ya uang saya? Karena ternyata uangnya buat beli buku juga. Dan sampai udah kuliah sampai sekarang lumayan konsisten sih, suka bukunya gitu, udah suka banget. Jadi ceritanya Mbak Rian tuh inspiring banget. Saya yang inspired pertama adalah bikin judul FTV, Bu. Apa? Pak Bu Marni, antara keywords-nya antara buku, mbaknya, sama bis, sama Harry Potter. Cintaku tumbuh di dalam bis. Tak pikir tadi itu kerupukku berubah jadi buku. Kalau Bu Marni, ayo judul FTV-nya apa? Jepang. Apa ya? Nggak jadi 18 tahun, nggak jadi 18 tahun ke atas soalnya. Oh ya, benar-benar nanti adik-adik ikut dengerin ini. Ada adik Marta juga di sana. Puasa sebelum waktu. Bukan cuma Marcel sebenarnya, yang pojokan itu pakai background Saturday itu juga belum waktunya soalnya mendengarkan. Tapi menarik ya, maksud saya begini, saya mungkin juga seperti Bu Marni ya, masa kecil saya juga mungkin bukan dari keluarga yang bisa selalu menyediakan buku, membelikan buku, bahkan pengen baca bobo aja, kalau bapak ibu saya kan mending uangnya dipakai untuk beli beras, seperti itu ya. Jadi sama aja sih, karena mungkin orang tua saya termasuk yang mempunyai pemikiran bahwa buku itu hanya sekali baca selesai begitu ya. Padahal kan sebenarnya tidak. Nah, ibu saya tapi dulu langganan satu majalah itu, karena saya memang ibu saya pengen saya bisa bahasa Jawa dengan baik, maka di langganannya adalah Joko Lodang. Dan saya sebenarnya nggak terlalu baca bagian astrologi. Jagading lelembut, Bu. Maksudnya, saya sebenarnya tidak terlalu suka ya majalah Joko Lodang itu, bukan karena sebenarnya isinya menarik sih, hanya karena kan bahasa Jawa mungkin bukan waktu itu saya merasa bahasa Jawa tuh susah. Ya memang karena itulah tujuan ibu saya membelikan majalah itu supaya saya bisa praktis. Lalu karena gereja saya itu, ibu saya memilihkan pergi ke gereja itu ya gereja yang berbahasa Jawa ya. Jadi supaya saya bisa baca jadi lektor, kalau di gereja itu istilahnya membaca kitab suci itu bahasa Jawa, supaya saya tuh bahasa Jawanya luwes,
nggak yang sok ke Indonesiaan begitu kan. Jadi itulah alasannya dibelikan Joko Lodang. Cuman memang saya kurang bisa ada ikatan yang kuat ya dengan itu. Nah, saya juga biasanya ke tetangga saya untuk pinjam buku dan lain sebagainya. Dan Mbak Rian yang sampai berjualan, menabung dan dibelikan buku itu, aduh, I wish more teenagers gitu ya, lebih banyak anak-anak yang seperti Mbak Rian ini gitu, bahwa menabung bukan dibelikan HP tapi menabung dibelikan buku, itu rasanya gitu. Benar-benar. Iya. Tentang ngomong tentang buku, Bu Marni biasanya kalau menentukan buku yang ingin dibaca gitu caranya gimana Bu? Apakah menggunakan metode capcip kembang kuncup gitu atau ada kriteria tertentu gitu Bu? Iya, kalau saya tergantung browsing di toko buku itu dapat terus ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya mau yang buku untuk professional development ya yang sesuai dengan yang passion saya, kayak misalnya terjemahan lah atau bahasa lah atau pokoknya yang hubungan dengan pekerjaan saya yang mendukung pekerjaan saya. Itu browsingnya. Tapi kalau untuk pekerjaan saya memang saya lebih suka download dari internet karena banyak sekali buku, ternyata buku penuh satu buku itu ada di internet banyak gitu. Dan enak ya kalau baca buku jurnal atau baca buku referensi gitu dengan Microsoft Edge itu loh Bu. Kan bisa pakai audio ya, jadi saya bisa sambil berbaring, sambil mendengarkan. Kalau capek matanya melihat layar itu saya sambil mendengarkan. Nah, kemudian untuk buku yang lain itu saya memang genre-nya lebih suka untuk yang buku-buku personal development gitu, buku psikologi gitu saya suka. Terus buku-buku yang karyanya Paulo Coelho itu saya sangat fanatik, hampir semua bukunya saya punya. Terus Dan Brown itu juga saya hampir semua punya, John Grisham, terus apalagi ya, Rick Warren itu saya punya banyak. Kemudian yang untuk anak saya itu biasanya saya ada Wimpy Kids, 5 Sekawan, apalagi Little House on the Prairie, gitu-gitu model genre-nya seperti itu. Sama buku-bukunya Rena Kasali itu saya suka, sama Dan Canfield itu saya punya buku, terus sama Mark Hansen itu yang saya suka, One Minute Millionaire kayak gitu. Sama buku-buku lain yang menginspirasi saya dalam hal pekerjaan maupun dalam parenting gitu ya. Terus saya sering dapat dari teman-teman saya, mereka tahu saya suka buku, jadi oleh-olehnya itu mesti saya dibelikan buku. Apapun buku dari teman saya pasti saya baca gitu, supaya kalau ngobrol itu ya nyambung ya, karena kan seneng ya kalau memberi buku terus saya baca gitu, saya pasti seneng gitu. Jadi kurang lebih tema-temanya seperti itu Bu, genre-genre yang saya sukai seperti itu. Terima kasih. Jadi kriteria memilihnya itu juga yang memang bisa relate banget dengan diri sendiri ya, supaya kayak semangat atau motivasi untuk membacanya juga semakin kuat gitu ya. Betul. Bagus ya, ini jadi bisa jadi alternatif kriteria juga ini kalau teman-teman Sobat Malming mau memilih bacaan apa misalnya untuk sobat-sobat Malming. Saya pikir itu ya Bu Marni, pemilihan bukunya itu seperti kayak disesuaikan dengan warna stabilo apa yang matching gitu. Sebenarnya tujuannya juga Bu. Ku FIFA 22 sis. FIFA nomor 22. Marks. Sungguh sangat old tambah ini dikit sama Bu Marni. Tambah dikit lagi. Bu Marni ya Bu. Kayak saya aja generasi filter gitu loh Bu, jadi nggak usah beli lipstick sama yang lainnya, pakai filter HP aja gitu, jadi udah langsung ya, cerah merona. Yang penting Oppo. Oke.
Back to work. Mbak Rian, kalau Mbak Rian biasanya habis selesai baca itu terus ngapain gitu? Maksudnya apa yang dilakukan setelah memahami bacaannya? Apakah ya sudah dan move on ke buku yang lain atau kemudian ngapain dulu dengan buku yang baru aja selesai dibaca gitu? Kalau dari buku yang baru selesai dibaca, langsung export notes-nya. Soalnya kalau exportnya ditunda-tunda, nanti perasaannya udah beda lagi untuk mereview kembali itu udah beda karena kan sudah tercampur dengan emosi dari buku selanjutnya gitu. Jadi begitu selesai dengan satu buku, kalau dia e-book ya berarti saya akan export notes-nya ke laptop. Kalau dia buku fisik, biasanya saya kalau di buku fisik itu, karena sekarang seringnya buku fisiknya itu pinjam, entah itu pinjam, kalau suami saya biasanya suka pinjam di perpustakaan daerah, kalau saya kadang pinjam temen gitu, jadi itu bukunya orang, nggak berani coret-coret, saya biasanya sambil nyatet gitu kan, sambil baca mana yang bagus, atau saya tandain pakai post-it gitu, loh sebut merek lagi, tandain halamannya. Nggak tahu apa sih itu namanya, kertas pembatas Sticky note. gitu. Sticky note atau apa ya? Iya. Dikasih sticky note gitu di halaman-halaman tertentu, nanti begitu udah selesai, saya akan balik lagi ke halaman itu untuk refleksi kenapa itu waktu itu saya tandain gitu. Biasanya nanti saya entah ketik, pindah ke ketik, atau dicatat di coret-coretan gitu. Nah, setelah itu saya suka untuk posting, mengunggah, itu bahasa Indonesia. Saya suka untuk mengunggah mengunggah ulasannya secara singkat di Instagram. Itu sebenarnya awalnya lebih ke untuk diri sendiri sih, karena apa sih perasaan saya pada saat itu ketika saya baru saja selesai, biasanya pelajaran apa yang saya ambil atau bagian apa yang saya suka banget dari situ, begitu selesai itu saya tuangkan, semacam menceritakan kembali, tapi singkat karena kan untuk caption di Instagram itu ada batasnya ya, jadi supaya suatu saat kalaupun misalnya saya pingin cepat untuk ingat, oh ya dulu pernah baca buku ini, atau misalnya bukunya berseri nih, pas baca buku yang kelima lupa perasaan ketika membaca buku yang pertama karena udah keselip entah buku macam-macam banyak banget, jadi supaya mengingat lagi aja, oh ini mau mulai untuk baca buku yang kelima, saya tinggal baca review saya sendiri yang singkat-singkat buku 1, 2, 3, dan 4. Oh gitu. Terus jadi memulai membaca buku yang kelima itu dengan dibekali emosi yang relevan dengan seri buku tersebut. Karena kan baca buku seri itu biasanya saya nggak urut sih, karena kebanyakan yang pengen dibaca, jadi kadang nggak urut aja, oh yang itu dulu, lompat-lompat, akhirnya emosinya tidak tertata, lompat-lompat juga, jadi tinggal buka Instagram aja kan singkat-singkat aja itu, terus saya jadi ingat lagi gitu, fungsinya untuk mengingatkan diri sendiri. Tapi kalau misalnya ada, kalau teman-teman deket saya, biasanya ada juga yang bilang, lumayan bisa ngecek dulu di reviewnya Rian, buku ini bagus atau enggak, aku bakal pingin baca atau enggak, kayak gitu. Kalau sebelum memutuskan untuk baca, daripada udah kayak mengeluarkan uang terus baca ternyata aku nggak yang tertarik itu, kadang saya ada beberapa teman yang nanya, kadang ada teman yang nggak nanya tapi dia bilang, aku baca ini karena lihat review kamu, itu seneng banget. Rasanya ya Allah, ada yang baca juga, nge-tag gitu di Instagram, baca ini di review Instagramnya Rian, terus akhirnya memutuskan buat beli gitu-gitu tuh, senang aja sih kalau ternyata itu. Nah, ya sebenarnya podcast ini kayak LDR ya. Kadang nyaut, kadang enggak. Kadang terputus, kadang nyambung lagi. Nggak apa-apa. Ini perjuangan loh, Bu, perjuangan podcast. Sambil nunggu Mbak Rian ya, saya mau kasih komen nih, Bu Uke nih, terutama untuk Bu Uke ya, yang saya yakin Bu Marni juga setuju. Soal buku aja pakai perasaan loh Mbak Rian tuh, Bu. Itu aja sih.
Saya itu juga pakai perasaan loh, Bu, di mana-mana, Bu. Makanya baperan loh. Iya, bagus banget ya, ya ampun. Ya itu tadi saya sampai ya, oh ya ampun, ikatan Bu Marni dengan Mbak Rian dengan buku itu kuat banget gitu. Bahkan melibatkan perasaan loh. Jadi membaca tuh nggak cuma sekedar membaca, tapi membaca itu udah seperti menyatu dengan diri ya. Ya itu mungkin rahasia mereka berdua ya Bu Uke ya. Rahasia mereka berdua kenapa bisa sampai langgeng gitu loh hubungannya dengan buku-buku itu. Yaitu dengan menanam perasaan yang dalam. Malam minggu topiknya gini terus. Malam. Tapi selama saya dengerin sharingnya Bu Marni dan Mbak Rian itu tuh saya juga batin gitu, Bu. Karena ternyata masing-masing itu tuh punya cerita sendiri gitu ya. Cerita kita pribadi dengan buku-buku itu dan ceritanya tuh selalu keren gitu loh, sangat inspiring. Iya, benar-benar banget Bu Uke. Duh, kalau diterusin sampai besok nih podcastnya bisa nggak bosen loh saya ya. Cuman kita harus diriin tenda kalau diterusin karena nginep. Dan semakin banyak rahasia-rahasia yang tidak boleh dibongkar dari Bu Marni itu terbongkar sendiri nanti. Ya, kita nggak nanyain loh. Iya, makanya kalau durasinya diperpanjang nih nanti banyak yang harus disensor gitu. Tapi keren-keren. Maksudnya Bu Marni sendiri kayak pengalaman membacanya tuh cukup kaya ya. Kaya dalam artian tuh enggak. Istilahnya Bu Marni pun bahkan pernah menyimpang quote and quote gitu ya. Anak kecil baca buku dewasa dan lain sebagainya. Tapi ternyata besarnya tidak yang terus kepengaruh dengan buku yang belum sesuai dengan usianya. Toh nyatanya beliau sekarang juga religius dan juga religius. Bu, yang ando-ando itu gimana? Itu jangan di sini. Itu bukan karena pengaruh buku. Oke, langsung cut. Bu Marni sampai speechless loh. Oke. Daripada tragedinya harus berulang dan diceritakan kembali dan terkuak, kita kayaknya memang harus udahan dulu, tapi udahan kayak apa aja. Tapi sebelum kita tutup ngobrolnya, seperti biasa kita ada trivia questions untuk guest kita ya, tadi untuk Mbak Marni. Mbak Marni deh, Bu Marni sama Mbak Rian. Trivia question. Cepat-cepat aja jawabnya. Siapa dulu? Bu Marni dulu ya. Oke, Bu Marni. Bu Marni, what is your favorite book? Paulo Coelho, The Alchemist. Oh, mantap jiwa. Mbak Rian dong, favorite book, Mbak. Apa? Favorite book. Favorite fiksi apa non fiksi? Bebas. Oh, bebas. Soalnya ada 2. Oh, boleh dua-duanya, Wes. Susah milih salah satu. Kalau fiksi itu serinya A Song of Ice and Fire-nya George R.R. Martin, atau lebih dikenal dengan Game of Thrones series. Kalau yang non-fiksi itu bukunya Cal Newport, So Good They Cannot Ignore You. Oke, judulnya sudah sangat menggetarkan. Kayaknya saya harus baca loh, Bu. So Good So That You Cannot Ignore Me. Kok taruh emosi. Bu, tapi tadi kita ngasih kesempatan Mbak Rian untuk lebih dari satu ya memilihnya. Tapi Bu Uke harus ingat, pilih itu cuma satu aja Bu Uke. Oh iya. Oke, pertanyaan kedua. Bu Marni, apa warna handukmu? Loh, enggak. Dulunya putih sekarang. Oke. Saya balik ya. Sekarang Mbak Rian dulu. Mbak Rian, tempat favorit untuk membaca di mana? Kalau yang paling disukai di rumah? Di rumah, mungkin lebih spesifik tempatnya.
spotnya? Everywhere. Tapi pada kenyataannya paling sering baca itu di kantor. Tapi kalau paling suka di rumah. Oke. Paling suka di rumah, tapi paling sering di kantor ya. Oke. Mbak Rian, Kalau itu sebenarnya di kantor kerja apa cuman baca? Aduh, ini nanti kalau ada dari kantor saya yang dengerin podcast ini gimana ya? Bu Uke, jadi nanti kalau share di Facebook atau di Instagramnya Mbak Rian, tolong di-tag ya, Mbak Rian di-tag 10 kali. Oh, iya. Caper-caper sampai teman kantornya tuh pada baca, pada dengerin podcast. Mikir apa bahasa ini? Oke. Kalau Bu Marni, aku sudah bisa nebak. Saya sebenarnya di mana-mana bisa, tapi paling saya baca itu di kasur gitu, biar ada meja kecil gitu, saya baca di situ. Terutama kalau yang di Microsoft Edge itu ya di kasur biasanya sambil saya lendir-lendir bahan gitu. Terus di toilet jelas gitu, sama di balkon itu spot paling menyenangkan itu di 3 tempat itu yang paling sering saya membaca. Gitu, Bu. Right. Di balkon di lantai atas itu ya? Itu kayaknya spot untuk apapun ya? Iya, untuk Senyum saya mengandung makna loh. Iya. You know lah. Ini udah 18 plus ini lama-lama. Malam minggu. Jadi lama-lama nggak environmentally friendly. Oke, terima kasih banyak ya Bu Marni dan Mbak Rian untuk sharingnya hari ini. Saya yakin akan banyak manfaat yang bisa didapat oleh Sobat Malming karena saya juga yakin bahwa sebagian dari Sobat Malming itu membaca digital book seperti Mbak Rian dan sebagian lagi memilih buku fisik seperti Bu Marni. Tapi adakah yang juga serajin Bu Marni nyetabilonya ya? Bu, mestinya tadi trivia question-nya tadi gini Bu, berapa stabilokah Anda habiskan dalam 1 minggu gitu? Pakai pensil warna, Bu. Biar Pensil Rayon tadi katanya. pensil warna lebih mirip. Oke, thank you banget. Ini luar biasa banget ngobrolnya karena banyak sekali tipsnya kalau saya yang dapat itu. Dan semangat untuk konsistensinya itu loh yang keren dari Bu Marni dan Mbak Rian. Tapi karena besok kita harus melanjutkan membaca lagi, nah kalau ngobrol terus nggak baca-baca ya. Jadi kita akan pamitan dulu. Terima kasih banyak Mbak Rian, Bu Marni. Kita ngobrol lagi ya kapan-kapan. Terima kasih juga untuk Sobat Malming yang selalu setia dengan saya. Maksudnya dengan podcast Saturday Quiz. Stay happy and healthy. Bye-bye. Bye. Terima kasih Bu Marni. Terima kasih Mbak Rian. Sampai ketemu lagi. Mbak Rian, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bu Yusefa. Thank you.